Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Satria Ramadhani 216417, dengan teman saya, Vita Jennifer 216404. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yang bernama Syahdena Jasmine dari Universitas Haid Jakarta dengan Ibni Bling Pramesti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Astin Agustin yang berasal dari Stipram, mahasiswi Stipram, dengan Shirley dari mahasiswi Stipram juga. Berikut pemaparan video wawancara kami. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadhani, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo. Di sini saya ingin minta waktu Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama kali boleh perkenalkan namanya, Kak? Kenapa? Perkenalkan nama, Kak. Perkenalkan nama. Oh, halo, kenalin nama saya Sadena Jasmine dari Universitas Haid Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Umur saya 19 tahun, sekarang masih semester 3. Oh, semester 3, Kak, ya? Baru ya. Yang pertama, Kak, saya ingin nanya, Kak, bagaimana caranya sih untuk tetap konsisten belajar selama pandemi? Kalau menurut saya mungkin caranya itu dengan mengingat tujuan awal kita berkuliah itu apa ya? Soalnya karena jika kita nggak konsisten belajar, maka ilmu yang udah disampaikan sama dosen-dosen kita itu bakal sia-sia. Jadi harus ingat aja tujuan utama kita kuliah itu apa. Oh, belajar kayak tujuannya, mencari ilmu Mm-mm. ya. Iya. Kalau untuk yang kedua, Kak, perubahan signifikan apa sih, Kak, yang Kakak rasakan ketika dari offline ke online gitu? Kalau perubahan dari offline ke online mungkin ini ya, waktu pembelajaran rasanya jadi lebih bosan aja. Jadi lebih sering bosan. Sering lebih Karena kan bosan? kita monoton ngeliatin layar gitu. Hmm. Itu sih. Terus yang ketiga, kendala yang Kakak dapetin ketika melakukan pembelajaran daring itu apa aja sih? Kalau kendala paling jaringan kali ya. Jaringannya kan suka tiba-tiba hilang, entah wifi-nya gangguan atau kuotanya habis, itu sih. Kendala itu aja kayak nggak ada yang lain-lain nih, Kak? Mm-mm. Nggak ada ya? Bukan. Kalau untuk saat ini, nyaman nggak sih atau setuju nggak sih sama adanya pembelajaran daring itu? Kalau untuk saat ini ya, kalau menurut Iya. saya saat ini saya masih setuju-setuju aja sih, karena kan corona juga belum terlalu reda ya, masih ada beberapa daerah yang banyak gitu kasus coronanya. Jadi saat ini lebih baiknya masih online aja sih. Untuk saat ini masih lebih baik online lah, masih setuju online lah? Iya. Oh iya, menurut Kakak, cara terbaik untuk melewati pembelajaran daring itu bagaimana sih, Kak? Cara terbaik itu menurut saya paling ini sih, ngikutin ketetapan sama ketentuan yang udah dikasih sama pihak kampus. Jadi kita nggak aneh-aneh juga. Ikutin Mmm, aja apa yang disuruh sama kampus. Ikutin alurnya aja, Kak, ya? Oke. Iya, benar. Yang terakhir nih, Kak, kan Kakak tadi bilang nih, kendala kendala Kakak kan di jaringan sama bosen. Itu Hmm, cara ngatasinnya itu gimana sih? kalau saya sih, kalau misalkan jaringan lagi gangguan gitu, biasanya saya ke rumah teman yang punya wifi, atau jaringan bagus. Sekalian ngilangin bosen juga kan, belajar Mmm. sendirian. Oh, satu paket jadi ya? Jaringan Ya, aman, di bosen berdua. hilang. Oh, Benar, benar, benar. oke. Udah, Kak, itu aja dari saya, Kak, ya. Eee, pe Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan pada malam ini. Maaf merepotkan. Assalamualaikum Apa-apa, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama ya. Ya, makasih, Waalaikumsalam. Kakak. Sama. Dadah, Kak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, Kak, nama saya Satria Ramadhani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Kakak berkenan? Iya, boleh. Sebelumnya, Kak, Kakak boleh memperkenalkan diri dulu nggak?
Oh iya boleh. Nama saya Ibnu Pramesti. Saya mahasiswi semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kakak asal dari mana, Kak? Kebetulan saya asalnya dari Kabupaten Bogor. Kalau Satria dari mana? Kalau saya di Jakarta, Kak. Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Ya, Kak. Udah, Kak. Lanjut ke pertanyaan pertama ya, Kak ya. Iya boleh. Lanjut ke pertanyaan pertama nih, Kak. Apa sih kendala Kakak yang Kakak dapatkan ketika dari offline di SMA lalu online di kuliah itu gimana, Kak? Sebenarnya banyak banget ya. Cuman yang paling utama itu relasi sih, pertemanan. Saya kan waktu SMA itu pertemanan itu luas banget, kayak di masing-masing kelas ada, di masing-masing organisasi ada. Cuman di saat pas kuliah ini, beberapa pertemanan itu terbatas banget sih. Relasi sama pertemanan, Kak ya? Iya, Kalau cara Kakak untuk konsisten belajar di saat pandemi ini, Kak? sebenarnya ingat lagi ya ke tujuan awal kita itu kuliah tuh mau ngapain sih gitu. Terus juga dibarengin sama niat, karena kalau misalnya dari awalnya aja udah nggak niat, pasti nanti kesananya juga kayak nggak dapet apa-apa, nggak dapet ilmu apa-apa gitu. Kak. Terus kalau kendala yang Kakak dapatkan selama melakukan pembelajaran daring ini apa aja, Kak? Untuk kendala sih yang paling utama tuh mungkin di jaringan ya, jaringan dan perangkat yang kurang memadai sih. Kalau jaringan pasti kayak putus-putus lah. Kalau di perangkat, kayak misalnya paling kerasa itu di kamera sama di mic. Jadi banyak juga sih yang ngalamin saya kamera udah nyalain, ternyata di dosen yang nggak nyala, terus di alfain, itu tuh sering banget terjadi. Kalau sebenarnya Kakak nyaman atau setuju nggak sih dengan adanya pembelajaran daring ini? Nyaman nggak sih atau setuju nggak sih dengan adanya pembelajaran daring ini, Kak? Nyaman dan setuju sih. Kalau pastinya ada kekurangannya juga ya. Kayak contohnya tuh jadi kurang masuk materinya. Cuman enaknya adalah kalau misalnya dosen kan biasanya lebih enak dia e-learning kan kalau misalkan online kayak gini. Jadi bisa diputar-putar lagi kalau misalnya nggak ngerti bisa di-play lagi gitu sih. Oh begitu, Kak. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Kakak cara terbaik melewati pembelajaran daring ini bagaimana? Yang pasti dijalanin aja ya dengan ikhlas dan tabah. Ini aja kayak Terus sebenarnya sih enaknya itu juga bareng teman-teman gitu loh. Jadi ada teman ngobrol. Saya kalau misalnya sendiri itu stres juga, nggak ada teman buat bersosialisasi. terus cara Kakak untuk menghadapi gejala-gejala kendala-kendala tadi itu gimana sih, Kak? Kayak yang jaringan, terus relasi itu bagaimana sih, Kak, caranya? Kalau untuk jaringan sih ya paling pindah ke tempat yang lebih kencang ya jaringannya ya. Cuman untuk relasi ya karena kita cuma online ya, biasanya tuh cuma lewat WA ya paling SKSD aja sih di WA. Oh, tes aja, So Kak. asik aja. Asik aja. Ya udah, Kak. Iya. Segitu aja dulu, Kak, ya pertanyaan. Terima kasih Ya, telah membantu saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Kak. Kurang lebih mohon maaf. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Oke. Siang, Kak. Saya Vita Jennifer dari A1 Tourism. Ingin mewawancarai Kakak. Bisa kita mulai? Boleh. Boleh tahu nama identitas Kakak siapa? Nama atau jurusan? Jadi selamat siang semuanya. Namaku Astin Agustin, aku dari jurusan S1 Pariwisata semester 6 kelas A4. Oke. Bagaimana cara Kakak untuk tetap konsisten belajar di saat pandemi ini? Untuk tetap konsisten saat pandemi ini mungkin lebih ke tidak menunda-nunda tugas karena kan pasti kan semakin
semakin kita online, makin males kan ya, beda kayak offline. Jadinya harus bisa main walaupun deadline-nya lebih lama dari yang offline, tetap harus ngerjain tugas dengan lebih cepat lagi gitu. Jadi Nah, lebih konsisten gitu sih. I see, I see. Terus perubahan apa nih yang kakak rasakan pada saat daring? Banyak sih kalau dari perubahan, kayak dari mulai penjelasan materi pertama. Kalau kayak offline kan kita langsung masuk tuh apa materi ke net. Nah, kalau dari daring tuh kadang ada yang nggak dipahami. Apa yang apa yang dipaparkan oleh dosen juga kadang kurang kita pahami, waktu ditanyain juga belum tentu kita paham gitu tuh. Yang kedua juga karena ini online kan jadi kayak kendala dari sinyal misalnya, jadi penjelasan dosen juga nggak begitu masuk kayak gitu. Terus dari connectingnya juga, jadi kerasa beda sekali dengan offline antara online. Terus apa saja sih kendala yang kakak dapatkan ketika melakukan pembelajaran daring? Nah, pertama sinyal, karena kita kan butuh sinyal, karena nggak semua wilayah kan sinyalnya bagus. Nah, kedua itu ya dari yang pemaparan materi itu, jadi kayak kadang macet-macet kayak gitu kan, kendalanya dari. Oke. Apakah kakak setuju atau nyaman dengan adanya pembelajaran daring? Nah, kalau saya pribadi sih 50-50, karena kalau daring tuh kita bisa kelas di mana aja, gitu kan. Yang penting kan tetap mematuhi apa peraturan sekolah, apa kampus. Tapi satu sisi juga aku kayaknya daring itu kurang fleksibel, jadi lebih ke offline kadang kayak gitu. Oke, oke. Terus nih, menurut kakak, cara terbaik untuk melewati pembelajaran daring itu gimana? Cara terbaik untuk kayak gimana ya? Mungkin kita benar-benar harus mempersiapkan dari banyak persepsi, kayak dari mulai uh, sinyalnya, dari mulai kita mendengarkan dosen kayak gitu, terus apa yang dipelajarin juga harus benar-benar catat, jadi sehingga kayak intinya lebih lancar dari ini. Oke, sekian sih dari pertanyaan kami. Terima kasih, Kak. Ya, maaf ya kalau jawabannya kurang memuaskan. Oke, jadi sekarang aku mulai wawancaranya ya. Boleh perkenalkan nama Kak Sherly siapa dan jurusan atau semesternya berapa? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Sherly, aku dari kelas A1, jurusan S1 Pariwisata, Stipram. Semester berapa sekarang? Semester 4. Oke, oke. Bagaimana nih cara kakak untuk tetap konsisten belajar di saat pandemi kayak gini? Jadi cara aku biar bisa lebih konsisten belajar di saat pandemi kayak gini tuh, aku lebih motivasiin diri sendiri sih, kayak belajar itu kan kewajiban kan, jadi mau gimana pun caranya, itu aku harus tetap konsentrasi belajarnya, gitu sih. Oke. Terus apa nih perubahan yang kakak rasakan saat pelajaran online atau daring? Perubahan yang aku rasain itu sih mungkin lebih kurang efektif sih jadinya kita jadi lebih malas-malesan gitu. Terus juga pelajaran yang kita dapatkan itu enggak sepenuhnya bisa kita cerna. Itu sih perubahan yang aku rasain. Oke. Apa saja kendala yang kakak dapatkan ketika melakukan pembelajaran daring? Kendala yang aku dapetin ketika pembelajaran daring itu paling cuma sinyal doang sih. Oke. Terus Ci Sherly setuju nggak kayak dengan adanya pembelajaran daring ini tuh kayak buat nyaman gitu? Kalau menurut aku sih, aku nggak bisa bilang setuju sama nggak setuju sih, karena ada plus minusnya. Cuman kalau aku bisa saran,
daring itu bagus karena buat orang-orang yang bisa belajar secara offline itu bisa tetap ngikutin pelajaran kan. Cuman lebih efektif lagi kalau misalnya kita lakukan secara offline. Tapi kalau misalnya mau dilanjutin secara daring juga itu bagus. Jadi ada 2 pilihan gitu loh, daring sama luring. Jadi blended itu pilihan yang bagus. Cuman kalau misalnya kondisinya udah lebih kondusif, lebih prefer ke luring sih. Oke. Terus menurut Ci Shirley, cara terbaik untuk melewati pembelajaran daring ini tuh gimana? Kalau soal cara terbaik sih, kita harus bisa motivasiin diri sendiri kayak yang tadi aku udah bilang di awal. Nah, terus harusnya juga ada dukungan dari pemerintah gitu loh, kayak sinyal atau mungkin orang-orang luar pulau yang nggak bisa dapat akses internet, yang nggak bisa dapetin akses laptop ataupun HP itu bisa tetap belajar gitu, karena ada beberapa orang di luar sana yang mungkin nggak bisa ngikutin pelajaran gara-gara nggak dapat fasilitasnya kan. Jadi harus lebih adanya perhatian dari pemerintah sih. Itu sih caranya. Sekian aja sih pertanyaan dari kami. Makasih, Ceh. Segitu saja video pemaparan wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.